Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan kita semua sudah dilawat Tuhan. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan menjamah saudara. Tuhan memberkati saudara. Pada waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita juga diberkati dan boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Kita akan berbicara tentang respon. Mungkin minggu yang lalu kita sudah memulainya, saudara-saudara, membahas tentang respon, dan hari ini kita akan lanjutkan. Saya juga akan berbicara tentang respon. Respon adalah sesuatu yang sangat penting. Mungkin banyak orang tidak menyadarinya, respon itu menentukan saudara jadi orang sukses atau jadi orang gagal. Saudara menjadi orang yang berhasil atau menjadi orang yang tidak berhasil dan gagal dalam hidup ini ditentukan dari respon kita. Mari terlebih dahulu kita membaca Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saya ingin saudara yang membawa Alkitab membaca dari Alkitab saudara. Bisa dalam bentuk cetakan kertas, iPad, handphone, BlackBerry, apapun. Sangat bagus membaca dari Alkitab saudara. Kecuali yang tidak bawa Alkitab bisa membaca lewat layar. Apakah semua siap membaca firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara perhatikan betul-betul ayat ini. Sebetulnya Yakobus 1 ayat 2 ini bicara tentang apa saudara? Respon. Alkitab berkata ketika saudara punya masalah, saudara jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan, jangan responnya takut. Jangan responnya khawatir. Jangan responnya marah. Tapi Alkitab mengajarkan respon yang benar adalah apa? Anggap itu sebagai kebahagiaan. Ini respon. Nah, di dalam hidup ini ada banyak ketidaknyamanan. Selalu saja ada gangguan dan ada orang-orang yang sulit dihadapi. Bagaikan duri dalam daging. Rasanya ini orang kenapa ada dalam grup saya? Ini kenapa ada dekat-dekat dengan saya? Ya. Nah, kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan kita. Betul? Kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan kita. Tetapi kita dapat mengendalikan respon kita. Yang setuju katakan amin. Keadaan dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita tidak bisa mengendalikan. Sikap orang terhadap kita, kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Dan ternyata respon ini menentukan saudara jadi seperti apa. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Swindoll, dia berkata dalam bukunya, 10% dari kehidupan dibuat oleh hal-hal yang terjadi pada kita. Sedangkan 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita memberi respon. Jadi saudaraku, peristiwa-peristiwa yang saudara alami itu sumbangannya dalam hidup kita itu berapa persen? Cuma 10%. Tetapi saudara menjadi seperti apa hari ini, itu 90% karena respon saudara. Saudara bisa bayangkan kalau respon saudara salah, hancurlah hidup kita. Tetapi betapa hebatnya dan betapa berhasilnya hidup kita kalau kita punya respon yang benar. Karena sumbangannya 90%. Kita tidak dapat mengendalikan orang mau berbuat apa kepada kita. Ada orang-orang yang seringkali melukai kita dan memperlakukan kita dengan tidak benar. Tetapi seorang hamba Tuhan yang bernama Edwin Louis Cole lagi-lagi berbicara tentang respon, berkata begini, bukan benar atau salah, tetapi responlah yang menentukan. Jadi saudara jangan selalu bergerak atau selalu menanggapi, aku nggak salah, makanya aku marah. Dia yang salah. Please, jangan bicara soal salah benar. Yang paling menentukan adalah apa saudara?
respon kita. Saudara diperlakukan seperti apapun, saudara akan tetap jadi pemenang. Saudara akan tetap diberkati kalau respon saudara benar. Nah, hari ini saya ingin kita semua pagi ini belajar hal-hal yang simple. Bagaimana sih kita bisa punya respon yang benar? Saya akan memberikan tips-tips sederhana supaya kita bisa belajar. Oh, saya harus melakukan ini loh, supaya saya bisa punya respon yang benar. Apakah saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Pagi ini saya akan memberikan 4 respon sederhana. Ya, 4 tips. Bukan 4 respon, 4 tips untuk merespon dengan benar. Ya, saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Tips yang pertama, jangan izinkan orang atau keadaan mengendalikan Anda. Jangan izinkan siapapun orangnya, apapun kondisinya, itu mengendalikan Anda. Coba kita baca dahulu dalam Yohanes 16 ayat 22. Yohanes 16 ayat 22 saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik ya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan perhatikan ini yang saya garis bawahi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu. Jadi Tuhan itu memberikan kebahagiaan pada saudara dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacita kita. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku. Tadi pagi saudara bangun dalam keadaan bahagia. Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hati saudara. Tiba-tiba tadi pagi baru bangun saudara ditelepon orang. Dan yang menelpon itu orang yang saudara tidak kenal. Dan orang yang tidak kenal yang menelpon saudara itu ngomongnya kasar banget sama saudara. Dia maki-maki saudara dengan kata-kata kamu yang salah, kamu bodoh. Nah, orang ini bersikap kasar ditelepon kepada saudara. Saudara bahkan tidak mengenalnya. Saya mau tanya sama saudara. Pantaskah saudara memberikan sukacitamu kepada orang itu? Jawabannya apa? Pantas enggak? Enggak pantas. Itu orang ngomong kasar sama saudara, saudara enggak kenal orang itu. Masa kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kita, kita kasih sama orang itu. Tiba-tiba kita kehilangan kebahagiaan. Orang itu tidak cukup berharga. Jangan berikan kebahagiaan saudara kepada orang itu. Bersukacitalah terus sepanjang hari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sukacita kita. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya saudara seorang pegawai. Semua kita pegawai. Katakan ya. Besok Senin saudara akan berangkat ke kantor. Betul? Ternyata di kantor itu ada rapat. Dan saudara adalah bagian dari tim yang seharusnya ikut rapat. Tetapi rekan kerja saudara tidak mengikut sertakan saudara dalam rapat. Saudara tidak diundang dalam rapat itu. Pertanyaannya, pantaskah aku membuang damai sejahteraku karena hal itu? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Enggak pantas dong. Kita membuang sukacita kita, damai sejahtera kita, gara-gara kita mestinya diundang rapat, tapi kita nggak diikut sertakan dalam rapat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil damai sejahtera saudara, kecuali Anda memberikannya. Seorang hamba Tuhan yang terkenal namanya Joel Osteen, dia berkata begini, jika Anda mengizinkan apa yang orang katakan atau lakukan mengecewakan Anda sedang mengizinkan orang tersebut mengendalikan Anda. Amin. Kalau saudara mengizinkan perkataan orang atau kelakuan seseorang itu mengecewakan saudara, saudara sedang memberikan kendali pada orang itu untuk mengendalikan saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa bikin saudara kecewa, kecuali saudara memutuskan untuk saudara kecewa. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat saudara marah, kecuali saudara memang berkata, aku mau marah.
Jangan izinkan sikap orang, perkataan orang, situasi tertentu mengecewakan saudara. Seringkali orang kadang-kadang ngomong apa saja tentang saudara. Dan jangan izinkan perkataan orang itu merampas sukacita saudara. Banyak di Jakarta nih orang kalau ngomong itu asal ngomong aja. Ngomong gak bayar. Tapi bayangkan kalau saudara selalu dihantui orang ngomongin saya. Apa yang orang katakan tentang saudara tidak menentukan siapa kita sebenarnya. Yang setuju katakan amin. Pendapat orang tentang kita tidak menentukan harga diri kita. Yang setuju katakan amin. Jangan saudara pusing dengan berpikir orang mikir apa ya tentang saya. Itu yang kadang-kadang mencuri sukacita kita. Ada orang ketemu saudara cemberut, dia lagi sebel sama gue ya. Kenapa ya? Bodoh amat. Yang penting saudara tidak melanggar hukum dan tidak melanggar firman Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran, jangan pusing orang ngomong apa tentang saudara. Jangan pusing saudara mikir orang berpendapat apa tentang hidupku. Sebab jangan salah loh saudara. Di dunia ini, di Jakarta ini khususnya, ada banyak orang yang memang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan berita baik saya katakan, saudara tidak perlu takut. Sebab saudara tidak perlu mendapat persetujuan orang lain tentang apa yang akan saudara lakukan. Saudara tidak perlu mereka setuju. Amin. Dan tidak perlu mereka setuju dengan kita. Sekali lagi patokannya, selama kita berjalan dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, tidak melanggar hukum, hidup kita berjalan menurut apa yang kita anggap membahagiakan kita. Kenapa kita harus dipengaruhi oleh orang lain yang gak jelas, yang mencari kesalahan-kesalahan kita? Satu kali ada dua orang sahabat sedang masuk ke sebuah toko kecil di sudut jalan, saudaraku, di salah satu jalan. Dua orang bersahabat ini masuk ke toko kecil itu untuk membeli majalah dan koran. Itu masih pagi waktu itu. Mereka cari majalah dan koran. Sejak mereka masuk, saudaraku, penjaga tokonya galak banget, saudaraku. Penjaga tokonya itu kayak gak perlu konsumen, gak perlu pembeli. Orang masuk itu disambut dengan kasar, disambut dengan perlakuan yang tidak baik. Singkat cerita selesai, dua orang sahabat ini memilih majalah dan koran yang dibelinya. Kemudian dipegang pergi ke kasir untuk bayar. Setelah bayar saudaraku, kemudian salah satu dari dua sahabat ini berkata, "Selamat pagi ya Pak." Ini penjaga kasar. "Selamat pagi ya Pak, semoga hari Bapak menyenangkan." Kemudian dua sahabat ini keluar. Sampai di luar temennya nih bingung. Kamu tadi kok ngomongnya baik banget sih? Itu orang berlaku kasar loh. Emang dia sering seperti itu. Tiap hari kayak gitu katanya. Hah? Tiap hari kayak begitu? Ya. Tapi kamu tadi berkata baik. Udah dikasarin, "Selamat pagi ya, semoga hari Bapak menyenangkan." Kamu kenapa berlaku baik? Emang kamu selalu berkata tiap hari saya berkata seperti itu? Temannya nanya lagi, "Kenapa kamu diperlakukan kasar, kamu tetap bersikap begitu baik?" Apa jawaban temannya? Temannya berkata, "Sebab dalam hidupku aku sudah memutuskan tidak ada seorang pun yang boleh mengambil sukacitaku pada hari itu. Aku memutuskan hari itu tiap pagi untuk aku bersukacita. Tuhan memberikan sukacita dan tidak bisa seorang pun mengambilnya daripada aku." Amin saudaraku. Kenapa sukacitamu kau berikan pada orang lain yang maki-maki saudara? Kenapa sukacita saudara berikan kepada orang yang saudara gak kenal? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sukacita kita. Orang atau keadaan jangan diizinkan untuk mengendalikan hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ini yang pertama saudaraku, jangan izinkan orang atau keadaan mengendalikan Anda. Sekarang yang kedua. Tips yang kedua, hal yang sederhana juga, miliki kekuatan yang terkendali. Saya ulang sekali lagi, miliki kekuatan yang terkendali. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Kita semua orang-orang yang punya kekuatan dalam hidup ini. Amin. Tapi persoalan menjadi besar ketika kekuatan yang besar dan hebat dalam diri saudara itu tidak terkendali. Makanya saudara harus punya kekuatan dan kekuatan itu saudara kendalikan. Dan itu sama seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius pasal 5 ayat kelima, coba saudara lihat. Saya akan bacakan, ini perkataan Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dengar baik-baik, yang memiliki bumi, yang sukses di bumi, yang diberkati di bumi, itu bukan orang kasar. Bukan orang yang sok jagoan. Bukan orang yang mau berantem terus. Yang gak pernah takut katanya. Itu yang akan memiliki bumi. Bukan. Yesus berkata orang yang memiliki bumi, orang yang sukses di bumi, orang yang diberkati di bumi adalah orang yang lemah lembut. Maka saya berharap kita semua lemah lembut. Hanya saudaraku seringkali lemah lembut itu disalahartikan. Banyak orang berpikir lemah lembut itu artinya lemah. Banyak orang berpikir lemah lembut itu artinya tak berdaya. Itu sebuah pengertian yang salah. Sebenarnya lemah lembut artinya saudaraku, kalau kita bicara tentang bahasa aslinya, itu bisa saya gambarkan seperti kuda liar jantan. Kuda liar jantan yang sudah dijinakkan. Itu arti lemah lembut. Saudara tahu kuda jantan yang liar, saudara? Kuda jantan liar itu punya daya lompat yang tinggi. Kuda jantan liar itu bisa nendang orang. Kuda jantan liar itu bisa lari dengan cepat. Tapi pertanyaannya, kuda jantan liar bisa nggak kita datang deket-deket? Bisa nggak? Nggak bisa, bisa ditendang kita. Bisa nggak kuda jantan liar kita deketin terus kita elus-elus? Nggak bisa. Kuda jantan liar itu punya kekuatan tapi tidak terkendali. Nah, lemah lembut itu artinya kuda jantan liar yang sudah apa? Jinak. Kuda jantan yang jinak itu bisa nggak dideketin? Bisa. Bisa nggak dielus-elus? Bisa. Bisa nggak dituntun? Bisa. Bisa nggak ditunggangi? Bisa. Kenapa? Kuda jantan itu sudah apa? Jinak. Pertanyaannya adalah, menurut saudara, kekuatan kuda jantan jinak itu sama enggak kekuatannya dengan kuda jantan liar? Sama. Kekuatannya sama. Hanya ini kuda jantan sudah mampu apa? Mengendalikan kekuatannya. Saya berharap kita semua bukan orang yang punya kekuatan dan mengobral kekuatan kita. Miliki respon yang terkendali. Terukur. Satu kali ada seorang pria lagi duduk makan di restoran kecil di Amerika, saudara. Pria ini lagi duduk makan sendirian, yang dimakan tuh burger. Tahu burger ya? Ada dagingnya, terus ada roti ya. Terus sama satu minuman. Sementara laki-laki ini sedang menikmatin burger seorang diri dengan minumannya dalam restoran kecil itu. Tiba-tiba masuk satu geng motor gede. Di Amerika kan banyak kan orang yang naik motor gede tuh. Yang badannya gede-gede, ya, gondrong, berewokan. Itu masuk satu geng, saudaraku. Begitu geng motor gede itu masuk ke dalam, pemimpinnya, badannya gede, berewokan, mendekati laki-laki yang lagi makan seorang diri itu. Burgernya sisa separuh, masih ada separuh. Dipegang burgernya, langsung dibuang. Dibuang ke lantai. Belum selesai kelakuan yang kasar dari ketua geng motor gede ini. Itu botol minuman diambil. Langsung dituang di kepalanya laki-laki ini. Singkat cerita, ini ketua geng lagi ngapain nih? Kalau gaya bahasa saudara lagi ngapain? Cari gara-gara yang apa? Ngajak berantem, memprovokasi, betul nggak? Mau menunjukkan siapa yang berkuasa di situ.
Karena dia rame-rame. Saudara tahu pada waktu dia membuang burger dan nyiram kepalanya laki-laki ini dengan botol minuman, semua diam, pelayan restoran diam semua. Mereka tidak tahu laki-laki yang sedang duduk itu adalah petarung yang tidak pernah kalah. Badannya gede saudaraku, cuman dia lagi duduk aja memang nggak kelihatan. Jadi si pelayan restoran semuanya tegang, wah nih ribut nih, berantem nih. Tapi apa reaksi dari pria ini saudaraku? Dia ngambil tisu, dia lap kepalanya, dia lap mukanya, terus dia berdiri. Begitu berdiri, ini ketua gengnya kalah tinggi, kalah keker saudaraku. Tapi yang hebat apa? Jangan-jangan dia jemaat NDC saudaraku. Nih. Dia langsung berbalik. Begitu berbalik dia jalan. Keluar meninggalkan restoran itu dan tidak terjadi keributan apapun. Si ketua geng dari ketakutan, dia begini kan takut kan. Wah nih gawat ini. Terus ketawa lagi, ha, dia ketawa. Lihat betapa pengecutnya dia. Terus dia tanya sama pelayan, itu siapa tuh laki-laki tadi pengecut itu? Oh dia jagoan di sini. Dia petarung, nggak pernah kalah. Dia sering kali lomba dengan helikopter dengan syarat-syarat tertentu. Dia balapan sama helikopter, dia naik truk gede. Helikopter dia kalahkan, kalau nggak salah 12 helikopter dia kalahin. Dan dia bertarung nggak pernah kalah. Langsung bengong lagi. Maka saya katakan ini yang namanya kekuatan yang apa? Terkendali. Bisa bergerak, bisa berantem tapi dia terkendali. Nah saya harap kita seperti itu. Kenapa? Karena di Jakarta saudara akan berjumpa dengan banyak orang beracun. Siapa tuh orang-orang beracun? Orang yang kemana-mana omongannya beracun. Kenapa? Hatinya beracun. Orang penuh dengan sakit hati di Jakarta ini banyak. Orang penuh dengan kekecewaan, hidup yang keras, kecewa, kepahitan. Itu banyak di Jakarta kalau ngomong saya nak udelnya saudara. Ingat jangan membalas bersikap seperti itu. Kendalikan kekuatan saudara. Sebab kalau saudara membalas saudara akan terjebak. Turun ke level mereka yang sangat rendah. Coba saudara bayangkan ketika orang galak sama saudara, saudara ikut galak. Itu bukan jemaat NDC. Itu bukan murid Tuhan. Kita adalah murid Yesus. Apapun sikap orang kepada kita, selalu kita tersenyum. Selalu kita memberikan rasa hangat. Jangan orang buang muka, kita buang muka. Orang ngumpat, kita ngumpat. Akhirnya pas saudara ikut turun ke level mereka. Saya masih ingat satu kali saya datang dalam sebuah pesta saudaraku. Di sebuah tempat yang bagus. Pada waktu saya masuk pesta itu sudah banyak orang di situ. Dan ketika saya masuk saudaraku, tiba-tiba saya ketemu seorang wanita. Wanita dengan pakaian bagus, cantik. Tapi wajahnya dingin. Begitu ngeliat saya juga lihat sebentar, langsung dia buang muka. Dia buang muka. Dia buang muka, mungkin sambil pelan-pelan mukanya diambil lagi, dipasang lagi. Saudaraku. Saya berpikir siapa ini wanita? Saya nggak begitu kenal. Tapi dari sorot matanya saya tahu bahwa dia ada kemarahan atau kesel atau nggak suka gitu. Saya berpikir apa dosa saya? Tapi saya memberitahu saudara akan ketemu juga orang seperti itu. Jadi saya cerita supaya saudara ketika ketemu atau sudah sama gitu sama. Ya. Akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya saya amprokan lagi dan dia nggak bisa lari. Jadi waktu dia bergerak, saya bergerak juga. Ngambil makan sana, saya bergerak sono. Akhirnya keamprokan, pek gitu saudaraku. Begitu keamprok langsung tangan saya ulurin. Shalom bu. Dia bingung saudaraku, wajah dingin. Tapi saya udah ulurin tangan, shalom bu. Dengan ragu-ragu dia, berat mungkin ya, berapa ton saya nggak tahu nih. Shalom Pak Yosia. Oh dia kenal saya. Dan saya ngomong ya basa-basi, senyum. Dan puji Tuhan sebelum saya pulang, saya sempat ketemu lagi. Saya manggut, dia manggut. Dan saya pulang, saya bersuka cita, karena apa?
Karena saya tidak mengizinkan hal-hal beracun meracuni saya. Yang setuju katakan amin. Saudara kan ketemu orang seperti itu. Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, kamu punya power yang hebat. Kamu bisa melakukan banyak hal. Tapi Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 5 kepada Timotius, kuasailah dirimu. Kuasai dirimu. Biar engkau punya kekuatan yang terkendali. Terukur, merespon dengan terukur. Jangan saudara mengikuti sikap orang yang kasar, sikap orang yang dingin. Dan saudara ikuti orang itu pada level mereka yang sangat rendah. Apapun yang orang bawa dengan racunnya, dengan sampahnya yang mau diberikan pada saudara. Berikan senyum dan katakan, Tuhan memberkati engkau. Punyalah kekuatan yang terkendali. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tips yang ketiga. Agak mirip tapi ini satu level lebih tinggi. Emosi harus dikendalikan oleh karakter. Dan bukan keadaan. Emosi harus dikendalikan oleh karakter dan bukan keadaan. Kalau dikendalikan oleh keadaan, ketika seseorang berbuat kasar pada kita, maka emosi saudara akan langsung berkata, balas biar impas. Kalau saudara melakukan itu tidak perlu disiplin. Semua orang dunia juga bisa melakukannya. Tetapi jika kita sudah punya kekuatan yang terkendali, ya, terus kita kembangkan terus. Kekuatan terkendali itu akan menjadi apa saudara? Karakter Kristus. Bukankah kita murid-murid Kristus? Kita mengembangkan karakter Kristus. Maka ketika ada kondisi-kondisi yang membuat kita marah, kita akan berkata, aku lebih besar dari soal ini. Aku tidak akan membiarkan orang menjatuhkan aku. Aku punya sasaran-sasaran yang lebih besar. Aku punya visi dan impian yang jauh lebih besar untuk diwujudkan dibandingkan kondisi waktu itu. Karakter akan bertumbuh. Mungkin awalnya perlu pengendalian yang berat, tapi lama-lama jadi refleks, jadi biasa karena itu menjadi karakter saudara. Dan saudara akan punya respon yang selalu benar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke sebuah mall di Jakarta Selatan. Saya tidak sebutkan mallnya di mana, tapi itu wilayah Jakarta Selatan, satu mall yang bagus. Dan setiap hari orang banyak datang ke mall itu. Dan hari itu saya pergi ke mall itu, saya mau ketemu seseorang. Sampai di mall itu saya lihat parkiran susah. Saya cari parkiran muter sekali, turun ke bawah, naik lagi, saya cari enggak dapat parkiran. Setelah saya berputar 3 kali saudaraku, kalau sampai 7 kali kan saya pikir bahaya kan. Jadi setelah saya berputar 3 kali cari tempat parkir enggak ketemu, akhirnya saya memutuskan tidak bergerak, tapi saya diam. Di salah satu wilayah parkiran saya tunggu kalau ada orang keluar, saya apa? Saya masuk. Saya tunggu 5 menit gak ada orang keluar. 10 menit gak ada orang keluar. Gak lama kemudian ada seorang bapak keluar dari mall. Masuk ke mobil, wah saya senang. Gak keluar-keluar saudaraku. Ternyata tuh sopir tidur di dalam saudaraku. Wah saya tunggu 15 menit. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, betul-betul ada orang yang keluar dari mall, masuk ke mobilnya dan mobilnya keluar. Begitu moncongnya keluar, wah itu kayak dapat berkat besar saya. Moncongnya keluar, nih saya dapat parkiran. Jadi saya mendekat pelan-pelan saudaraku. Begitu saya maju pelan-pelan, mau masuk kan, begitu orang keluar mau masuk saya. Tiba-tiba dari belakang ada mobil dengan kecepatan tinggi, zut, nyalip saya. Itu yang mesti masuk mestinya pantatnya, tapi karena dia mau nyerobot itu tempat parkir saya, kepalanya masuk dulu, zut, langsung masuk. Saya cuma ke bagian buntutnya, saudaraku. Saudara tahu apa yang saya rasakan? Sekalipun saya pendeta. Waduh, saya udah begini. Darah tinggi saya. Untung darah Yesus lebih tinggi katanya saudaraku. Udah memuncrat ini saudaraku.
Wah, ini orang langsung mau masuk gitu. Langsung masuk. Saya tungguin ini orang, siapa nih orang? Ternyata itu dari mobilnya udah ketawa-ketawa berdua sambil lihat ke saya kayak nantangin gitu. Kayak ketua geng tadi gitu. Gitu. 2 anak muda saudaraku. Ketawa-ketawa terus dia keluar dari mobil, ketawa gini. Anak muda badannya gede-gede. Tapi maaf ya, bukan karena nge-gym, goyor badannya, goyor gini. Itu bukan nge-gym. Itu banyakan junk food. McDonald atau apalah tuh. Badan gede. Karena ayamnya disuntikin. Ayam gede badannya. Wah, gimana ini? Saya berdoa sebentar gitu. Ini muncul tadi. Aku lebih besar dari tempat parkir itu. Visiku jauh lebih besar. Aku akan pergi ke banyak tempat dan memberkati banyak orang. Aku punya banyak visi dan impian. Ngapain gua pusingin? Tiba-tiba damai sejahtera Tuhan turun. Aku tidak dikendalikan oleh keadaan. Emosiku tidak dikendalikan oleh keadaan. Emosiku dikendalikan oleh karakter Kristus. Akhirnya saya gas mobil saya. Bukan mau nabrak 2 orang kalau udah masuk saudara. Saya gas mobil saya puter ke sebelahnya. Tuhan memberkati orang ngalah loh saudara. Cuma nggak sampai 1 puter, ada mobil keluar, saya masuk. Saya keluar dari mobil tuh, kayak raksasa. Kenapa? Terima kasih Tuhan. Hanya saya menang. Menangnya orang nggak berantem tuh juga hebat loh saudaraku. Kayak raksasa, saya menang Tuhan. Saya tidak dikendalikan oleh keadaan. Saya dikendalikan oleh karakter Kristus. Amin saudaraku. Saya berharap kita semua jangan kita dikendalikan oleh keadaan. Emosi kita biar dikendalikan oleh karakter Kristus yang kita sedang kembangkan. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tips yang keempat yang terakhir. Jika keadaan sulit diubah. Saya ulangi. Jika keadaan sulit diubah. Ubahlah cara pandang Anda. Dalam hidup ini kadang-kadang ada hal yang sulit berubah. Dalam keluarga kadang-kadang kita ingin suami ideal, istri ideal. Tapi saya beritahu kadang-kadang kita harus terima keadaan. Kita terima. Dan dalam proses perubahan pasangan kita. Ubahlah cara pandang Anda. Satu kali ini satu cerita saudaraku ya. Ada suami yang pergi ke gereja sendirian. Tiap minggu suami ini ke gereja sendirian. Tiap minggu. Satu hari suami ini ketemu sama pendetanya. Dan pendetanya bilang, saya lihat kamu seringkali ke gereja, tapi kok gak pernah sama istri, kamu selalu ke gereja sendirian. Lalu suaminya menjawab, iya Pak Pendeta, saya sedang bergumul masalah keluarga. Saya sedih, saya tidak bahagia dengan keluarga saya. Pendetanya nanya, kenapa? Saya dan istri berantem terus, berantem tentang banyak hal saya berantem, gelombangnya beda. Gak pernah ada kesepakatan, beda pendapat terus, jadi kami berantem terus. Oke. Pak Pendeta mau gak berdoa buat saya? Oke, didoain di pinggir lorong gereja itu ditumpangin tangan. Tuhan tolong keluarganya, Tuhan berkati supaya ada kesepakatan dengan istri, bisa ke gereja sama-sama, kira-kira gitu ya. Udah pulang. Singkat cerita, setahun kemudian ketemu lagi, ini gereja gede ketemunya setahun kemudian. Sama pendetanya di gereja juga bubar kebaktian. Pendetanya dari jauh lihat, ini kan yang setahun lalu saya doain nih suami ini. Tapi sampai sekarang masih sendirian, pasti jelek nih. Beritanya pasti jelek. Makanya si pendeta mendekat, gimana keluarga kamu? Pasti jelek jawabannya, pasti jelek jawabannya. Tapi pendetanya ini begitu kaget ketika si suami berkata begini, puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang saya bahagia. Wow, kalau gitu istri kamu sudah berubah? Belum Pak Pendeta katanya. Oh belum, tapi kamu bilang bahagia? Belum Pak Pendeta. Istri saya sama saya masih sering ribut, makanya saya ke gereja masih sendirian. Yang berubah saya Pak Pendeta. Selama istri saya seperti itu dalam proses perubahan, saya bisa bahagia. Pendetanya, gimana caranya? Dia berkata, saya merubah cara pandang saya. Dulu saya selalu berpikir, istrikulah sumber kebahagiaanku. Kalau istriku berubah, aku bahagia. Tapi sekarang saya menyadari, ada satu proses yang panjang yang kadang-kadang susah seketika berubah. Sekarang saya mulai merubah cara pandang saya.
dalam keluarga kami ada banyak hal yang bisa bikin saya bahagia. Saya punya anak-anak yang manis yang bikin saya bahagia. Saya punya pekerjaan yang diberkati Tuhan. Saya punya bisnis yang maju, saya berbahagia. Ya, istri sama saya sering ribut. Tapi saya tahu, saya nggak bisa fokus kepada hal itu saja untuk membuat saya bahagia. Saya rubah cara pandang saya. Saya berbahagia sekalipun istri saya masih seperti itu. Ada banyak hal lain sumber bahagia saya. Wow, memang luar biasa kamu. Saudara, saya ingin katakan begini. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang saudara akan lihat perubahannya cepat. Betul nggak saudara? Tapi kadang-kadang dalam keluarga, ada yang masalahnya perlu proses lama. Dan saya harus jujur katakan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan yang kita bawa sampai kita mati. Sampai kita mati akan tetap seperti itu. Kalau kita hanya punya patokan, saya baru bahagia kalau suami saya sudah bertobat nggak nyeleweng. Dia nyeleweng terus gimana? Kita doakan. Selama prosesnya, apa saudara kehilangan kebahagiaan? Apakah ibu-ibu di sini yang punya keluarga yang tidak sempurna karena suaminya belum dalam Tuhan, Anda nggak bisa bahagia? Saudara bisa bahagia. Caranya gimana? Rubah sudut pandang saudara. Kebahagiaan saudara bukan hanya berfokus pada suami. Kebahagiaanmu adalah ketika Anda di gereja, punya teman-teman wanita, pelayanan sama-sama. Saudara punya banyak anak-anakmu yang baik. Itu sumber kebahagiaan saudara. Ya kita berharap suami berubah, yes. Tapi mungkin proses. Kapan saudara bisa bahagia? Now, sekarang. Tidak ada seorang pun bisa mengambil kebahagiaan kecuali saudara berikan itu kepada masalah saudara. Yesus sekali lagi berkata, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kondisi apapun yang bisa mengambil dan merampas sukacitamu kecuali saudara yang memberikannya. Artinya apa? Saudara punya hak untuk berbahagia. Saudara punya kebahagiaan yang Yesus berikan. Jangan berfokus ketika keinginanmu sudah tercapai. Kalau saya kaya, saya baru bahagia. Kalau belum kaya gimana? Kalau saya sukses, saya bahagia. Kalau belum sukses gimana? Kalau semua masalah saya beres, baru saya bahagia. Kalau tidak semua masalah beres gimana? Kapan dong bahagianya? Ada banyak hal yang kita bisa bahagia. Ada banyak hal yang mungkin kita sulit untuk merubahnya. Tapi satu hal, kita punya banyak alasan untuk bersuka cita. Dan jangan berikan sukacita kita kepada kondisi yang buruk. Kondisi yang gak bisa saudara robah. Kondisi yang di luar hal ideal yang saudara harapkan. Bersukacitalah karena sukacita itu Tuhan sudah berikan dalam hati saudara. Berikan respon yang baik atau apapun yang terjadi. Saya berdoa setiap jemaat NDC hari ini belajar tentang bagaimana kita merespon dengan benar. Karena sekali lagi ingat, 90% itu dampak dari respon saudara. Kalau responmu salah, hidup saudara hancur. Tapi kalau responmu benar, hidupmu akan naik. Hanya 10% itu dari peristiwa. Dan 10% itu kita gak bisa robah. Kita gak bisa robah sikap orang terhadap saudara. Kita gak bisa robah kejadian-kejadian di sekitar kita. Tapi kita bisa kendalikan respon kita. Dengan benar akan membawa kita naik. Membawa kita bahagia. Membawa kita diberkati Tuhan.